Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Welcome to SMP Plus Darussalam. Pertama-tama perkenalkan, nama kakak Zahra Anggun Oktavia. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yakni pengukuran. Ketika melakukan sebuah pengamatan, kita pasti akan mencatat hal-hal penting, bukan? Nah, dalam sebuah pengamatan ada dua cara, yaitu pengamatan kualitatif dan juga pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang disampaikan menggunakan kata-kata saja. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang disajikan menggunakan angka-angka. Dapat kita ukur menggunakan alat ukur seperti penggaris, jangka sorong, kaca, dan lain sebagainya. Dalam pengamatan kuantitatif akan berkaitan erat dengan pengukuran. Pengukuran pun akan berkaitan erat dengan besaran dan juga satuan. Apa sih besaran dan juga satuan itu? Nah, besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Dalam ilmu sains ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar ditetapkannya besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional seperti tertera pada tabel di samping. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok sebagai contoh untuk menentukan suatu kecepatan benda bergerak. Contoh besaran turunan beserta satuannya sebagai berikut. Dalam suatu pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan sebuah pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki adalah satuan tidak baku. Adapun untuk suhu, kita biasa menggunakan satuan derajat Celcius. Namun ini bukan satuan standar dalam sains loh. Satuan yang biasa digunakan di negara subtropis adalah Fahrenheit. Dalam sains, satuan yang digunakan sebagai standar internasional adalah Kelvin. Teknik pengukuran yang benar dan pemilihan alat ukur yang tepat sangat penting untuk hasil yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat untuk hasil yang akurat. Nah, karena kita barusan sudah belajar bersama tentang apa sih pengukuran itu, yuk kita sama-sama coba mencari volume dari suatu bangun ruang. Sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 2 meter. Kira-kira, berapakah volume air dalam kolam tersebut apabila diisi air dengan penuh? Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita catat terlebih dahulu informasi apa sajakah yang telah kita dapat dari soal tersebut. Diketahui, P sama dengan 20, L sama dengan 10, dan T sama dengan 2. Jadi pertama-tama kita masukkan dahulu rumusnya. Rumus volume yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kedalaman pada kolam ini dapat kita artikan sebagai tinggi loh ya. Ketika kita sudah menulis rumusnya, kita masukkan angka-angkanya, yaitu V sama dengan 20 dikali 10 dikali 2 sama dengan 400. Karena kita mencari sebuah volume, jadi satuan yang kita gunakan adalah meter kubik. Jadi, volume dari air yang mengisi penuh kolam tersebut adalah 400 meter kubik. Nah, gimana? Mudah bukan? Sekarang, kakak ada PR nih buat kalian. Sebuah gelas ukur berisi air dengan volume 150 ml. Kemudian dimasukkan batu ke dalamnya sehingga volumenya menjadi 200 ml. Pertanyaannya, berapakah volume batu tersebut? Jawab di kolom komentar ya. Gimana? Sudah paham kan tentang pengukuran? Sekian video penjelasan dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.